Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anastasia Fernanda. Saya dari Prodi Pendidikan Tata Usaha UNJ tahun 2019. Di video kali ini, saya akan membuat video tutorial bagaimana proses pembuatan batik tulis. Video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah desain tekstil. Nah, sebelum kita masuk proses pembuatan batik itu sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu batik. Batik adalah salah satu teknik memberikan corak atau motif pada kain dengan proses celup rintang warna dengan media malam sebagai perintangnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat batik tulis yang pertama ada kain mori atau kain katun mori, kemudian ada canting, kemudian ada lilin malam, kemudian ada kenceng atau wajan kecil, dan yang terakhir ada kompor gas portable. Nah, kenapa kita harus menggunakan kain katun? Karena kain katun itu memiliki daya serap yang tinggi sehingga nanti warna dan malamnya itu dapat terserap dengan sempurna dan akan menghasilkan warna atau motif yang sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, selain alat dan bahan yang sebelumnya saya sebutkan tadi, kita juga membutuhkan baskom, garam, air panas, air dingin untuk membantu proses pembuatan batiknya nanti, yaitu pencelupan dan pelorotan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke proses pembuatannya. Check this out! Proses yang pertama adalah proses penjiplakan, di mana kita menjiplak motif atau desain yang telah kita buat di kertas, kemudian kita jiplak di atas kain yang akan kita buat batik nantinya. Langkah selanjutnya adalah proses melelehkan lilin malam pada kencang atau wajan kecil di atas kompor dengan api kecil yang menyala. Selanjutnya, setelah lilin malam meleleh, kita dapat langsung memulai proses pembatikan dengan mengambil cairan lilin malam menggunakan canting, kemudian mengaplikasikannya langsung pada kain yang telah kita beri motif sebelumnya. Dalam proses mencantingkan lilin di atas kain, kita harus hati-hati dan teliti agar lilin tidak keluar dari motif yang telah kita buat. Kemudian kita juga harus memastikan lilin tembus sampai belakang kain. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu proses pelarutan zat pewarna dan zat pengikat menggunakan air panas. Aduk hingga semuanya tercampur merata, kemudian tunggu hingga dingin. Setelah dingin, kita dapat masuk ke proses selanjutnya, yaitu pencelupan kain ke dalam pewarna, kemudian ditunggu hingga 15 menit. Kemudian kita dapat mengangkat dan meniriskan sisa pewarna, kemudian memasukkan ke dalam air yang sudah diberi garam yang disebut dengan mortar akhir. Kemudian dijemur di tempat yang teduh yang tidak terpapar matahari secara langsung. Jika sudah kering, kita ulangi lagi proses pencelupan dan mortar akhir hingga 8 kali agar warna pada kain dapat menempel dengan sempurna. Selanjutnya kita masuk ke proses pelorotan lilin, yaitu dengan memasukkan kain yang sudah kita jemur ke dalam air yang mendidih, kemudian diaduk hingga lilin pada kain dapat melorot atau lepas dari kain tersebut. Kemudian kita dapat mengangkat kain dan memindahkannya ke air dingin untuk membersihkan
sisa-sisa lilin yang terlepas, dan jika masih ada yang belum terlepas, kita dapat merebusnya kembali. Setelah proses pelorotan selesai sudah proses pembuatan batik. Gimana? Cantik kan hasil motifnya? Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Nah, itu dia tadi proses pembuatan batik tulis. Semoga kalian yang menonton bisa mengerti apa itu batik dan bisa tahu bagaimana proses pembuatannya juga. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 오늘 난 내게 나타난 천사 때려가